sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Jadi memang alur siklusnya sebagian besar teman-teman, tapi nggak semua ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Yes, gitu ya kira-kira ya. Betul. Kegelapan itu justru kita bisa presisi melihat cahaya. Setuju. Jadi pada saat dia down seperti itu, karena sekarang gini, nih kita renungkan ya Mas Hendra ya. Teman-teman misalnya rumahnya cukup nyaman, duitnya ada, suaminya sayang sama dia, setia, uang cukup, saldo cukup, deposito cukup. Kira-kira dia nyari kesejatian dirinya enggak? Enggak. Kebanyakan sih enggak. Memang enggak. Ketika dia mentok terhadap sesuatu, baru dia kayak nyetrum sama sejatinya dia. Mulai mencari, mulai ngulik. Memang jalannya lewat itu. Aku pribadi secara pengalaman lewat jatuh, Mas. Di 7 sisi kehidupan aku. Bukankah ketika kita di bawah seperti itu, rasa ini lebih sensitif? Nikmati aja, lewati aja prosesnya. Toh semua akan terurai dalam waktunya nanti gitu. Iya. Kan di dalam Quran juga dibilang, Mas, hidup itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Itu Allah dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh yang ngomong. Jadi syukuri semua proses. Nikmati. Enjoy. Terus Teh ya, sebelum nanti Mas Habib bacakan pertanyaan TikTok kan. Boleh. Sambil ngasih jam terbang Mas Habib kan. Sip. Kan gini ya Teh ya, ini masalah banyak orang Teh. Bahkan peserta kita datang dengan membawa ratusan juta hutang, bermiliar hutang, banyaknya case kayak gitu ya. Betul, banyak. Tapi Teteh dengan menerima dengan penuh kehangatan, membersamai teman-teman bertumbuh sehingga banyak yang keluar dari lingkaran itu gitu ya. Hutang ini kan bukan hanya kalau saya melihat dan merasakan apa yang dialami teman-teman itu kan sampai kadang rumahnya disita segala macam, keluarganya berantakan. Ini bukan hanya soal sekedar angka tapi saya melihat ini juga bisa menggerus harga diri gitu loh. Orang jadi kehilangan kepercayaan diri, anaknya juga jadi minder, malu karena bapak ibunya punya banyak hutang. Efek dominonya besar gitu ya. Bisakah kita keluar dengan terhormat dan bisa membangun kembali, membangun ulang rasa layak seperti sedia kala? Itu gimana? Step by stepnya. Sangat mungkin, Mas. Alumni yang beres dari cerita utang itu banyak, Mas. Dan polanya sama. Nah, pola ini yang coba dipraktekin nanti coba sama teman-teman. Polanya sama. Pertama, kita butuh waktu hening. Karena di dalam keramaian di sini, kesejatian kamu yang tanpa batas itu, dia tenggelam ke bawah, Mas. Solusi tampak tidak ada. Kalau di sini rame. Nanti begini, nanti begitu. Kayaknya nggak bisa. Itu rame di sini. Tapi ketika kamu boleh nggak diem dulu sebentar. Di titik pikiran ini diem, tenang. Yang ini muncul, Mas. Kesejatian kamu yang penuh solusi, penuh samudra potensi tanpa batas tentang solusi. Dia muncul naik. Jadi start pertama dari semua ini adalah duduk sama diri kamu sendiri, lihat ke dalam. Itu yang dilakukan sama alumni. Caranya gimana? Memang nggak bisa langsung selesai beres ya. Karena puing-puing keilmuannya juga harus mereka tahu tentang siapakah diri mereka sebenarnya. Gini Mas, pola yang sama nih, sama semua alumni yang belajar ya. Atau mungkin sama semua teman-teman. Pola yang sama adalah mereka yang pada saat ini ikut kelas, itu rata-rata ceritanya tuh sama. Teh Febi, aku bangkrut. Mungkin Mas Hendra juga denger lah. Teh Febi, aku abis-abisan. Teh Febi, rumah kejual, istri kabur. Kayak seakan-akan tuh bener-bener dia yang tadinya di sini tuh gini Mas, buk gitu. Jatuh gitu. Kenapa sih? Rata-rata polanya kayak gitu.
ketika kita mau ketemu Tuhan memang kadangkala ego tuh dinolin, Mas. Lewat jalur penderitaan dulu Yes, gitu ya. yes. Rumi bilang, sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Jadi memang alur siklusnya sebagian besar teman-teman, tapi nggak semua ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Yes, gitu ya kira-kira ya. Betul. Kegelapan itu justru kita bisa presisi melihat cahaya. Setuju. Jadi pada saat dia down seperti itu, karena gini, sekarang gini, nih kita renungkan ya Mas Hendra ya. Teman-teman misalnya rumahnya cukup nyaman, duitnya ada, suaminya sayang sama dia, setia, uang cukup, saldo cukup, deposito cukup. Kira-kira dia nyari kesejatian dirinya enggak? Enggak. Kebanyakan sih enggak. Enggak, memang enggak. Ketika dia mentok terhadap sesuatu, baru dia kayak nyetrum sama sejatinya dia. Mulai mencari, mulai ngulik. Memang jalannya lewat itu. Aku pribadi secara pengalaman lewat jatuh, Mas. Di 7 sisi kehidupan aku. Bukankah ketika kita di bawah seperti itu, rasa ini lebih sensitif? Benar. Lebih dapet gitu. Kenapa? Semua pengalaman jiwanya kan dihantarkan dulu nih lewat sedih. Kan jiwa ini harus mengalami semua rasa, Mas. Tapi kenapa kemudian ini kita ceritakan, kita share ke banyak orang, ke teman-teman yang nonton, supaya kemudian kalau teman-teman udah paham knowledge ini, pengetahuan ini, mudah-mudahan nanti nggak perlu mengalami penderitaan seperti yang sudah kita alami, gitu ya Teh, kira-kira ya Teh. Betul banget. Dan yang belum menikah nggak harus berdarah-darah kesel sama pernikahannya gitu. Dia udah beresin dulu di dalam. Setuju. Dan nggak perlu ada drama lagi di kehidupannya. Jadi kalau mau ditanya ya, siapa sih yang membutuhkan kelas ini? Siapapun dalam pertumbuhan kehidupannya yang memang mau bebas dari kemelekatan, mau mencari kebahagiaan, kegembiraan, dan mencari kelimpahan. Itu kan jadinya semua orang tuh, Mas. Semua orang butuh pulang kok. Semua orang butuh tahu tujuan hidup utama mereka apa. Tujuan hidup utama mereka yang tadi itu. Kenal, aware, tahu, ngeh bahwa dia sudah tanpa batas berkelimpahan, bahwa hak hidup dia bahagia dan berkelimpahan. Itu tujuannya. Dan mengalami itu semua. Itu indah banget sih. Dan Mas Hendra sama aku udah ngalamin kan. Makanya kita mau bagiin gitu istilahnya. Kita senang banget gitu. Makanya kayak pengen melukin satu-satu. Jadi di Bali itu kita terinspirasi dari di Jogja gitu ya. Yes. Teh, kok sebegitunya ya teman-teman itu datang ke Jogja gitu kan. Gini aja deh Teh, nanti di Bali yuk kita bongkar-bongkaran masa lalu kita dari kecil, dari SMA, dari gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu ya, biar kita makin dekat dengan teman-teman gitu. Nggak mau ada jarak gitu, dan itu momen yang kayaknya nggak pernah ada tuh sebelumnya. Dan setelah ini mungkin juga kita akan menyapa offline juga teman-teman yang di luar negeri ya Teh ya. Iya, betul. Teman-teman yang di Hong Kong, nanti kita akan samperin. Kita akan samperin ke Hong Kong deh. Teman-teman di Hong Kong pasti seneng. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah ikut alumni, silakan, mumpung masih ada seat di depan, silakan hari ini sampai detik ini udah sekitar 38, tadi terakhir 38 yang daftar. Kita info dari awal supaya kemudian booking tiketnya ya. Betul, jauh-jauh hari. Pasar itu kan, Bali itu kan akhir-akhir tahun tuh mesti rame banget gitu. Nah, Mas Habib nanti akan coba bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang live TikTok. Ini sebuah kehormatan sekali, teman-teman yang live TikTok nanti bisa dijawab langsung oleh Teteh. Tapi ngapunten ya, teman-teman yang sudah nulis ngetik tadi di awal udah ketutup sama komen-komen selanjutnya, jadi mungkin bisa di typing ulang gitu ya kira-kira ya. Oke. Jadi Teteh bahagia banget gitu ya. Aku nggak bisa melukiskan rasa hati aku gitu ketika ketemu teman-teman alumni
kayaknya kaya banget gitu hatinya. Punya saudara-saudara baru dari begitu banyak tempat. Dan punya cerita yang sama dalam pertumbuhan menuju kesadaran dan menuju dirinya sendiri yang dalam kelimpahan gitu. Nah, sekarang gini Teh, kalau misalnya ini prosesnya itu terbalik gitu Teh. Ya. Jadi ada orang itu yang pengen apa-apa tuh gampang banget. Oke. Pengen target ini tercapai. Ya. Tapi tidak sedikit dari mereka yang saya lihat tuh jiwanya tuh kosong gitu Teh. Dia mengalami semacam kayak burnout gitu ya. Ya. Itu kira-kira alarm tubuh yang bagaimana gitu, dan bagaimana menata ulang arah agar kembali hidup dengan penuh makna itu seperti apa Teh Feby? Oh, ini ada di beberapa kisah nyatanya anak-anak private Zoom, Mas. Seperti yang tadi Mas Hendra bilang, cerita kehidupan dia itu udah selesai. Artinya nggak ada utang, nggak ada masalah relationship, nggak ada masalah finansial, itu udah oke gitu. Tapi yang terjadi sama dia cerita pada saat private, kok aku selalu kayak kosong dan selalu mencari sesuatu yang aku juga nggak tahu ini apa gitu. Aku nggak tahu ini apa. Ternyata alarmnya itu dari sesuatu yang nggak nyaman di hati dia gitu. Jadi hati dia sendiri itu memiliki satu cara sendiri untuk dia akhirnya harus memang ketemu sama sejatinya dia. Jadi ada satu situasi yang ada aja gitu Mas triggernya, trigger tentang hal bisnis entah apa, atau tentang keturunan, atau tentang satu hal yang memuncak gitu. Nah, alarmnya tuh akan selalu ada di dalam rasanya dia. Nah, pada saat ada kerinduan, nah ini, titiknya ada rasa kerinduan Mas, yang dia juga nggak tahu jawabannya apa. Ini rindu apaan sih gitu, kok resah, kok kayak pengen sesuatu tapi nggak jelas ini apa gitu. Nah, kerinduan ini nggak tahu gimana mengantarkan dia ngelihat ke kanal YouTube-nya Ngaji Rosso. Oh iya. Untuk pertama kali dia ngelihat kanal YouTube itu, dan kebetulan itu YouTube yang kita lagi ngobrol kayak gini gitu, tentang jalan pulang, tentang kembali ke rumah, tentang pintu yang selalu terbuka untuk kita masuk ke dalamnya gitu. Tentang mainnya jangan jauh-jauh ya dari rumah asalmu gitu. Iya. Ayo pulang lagi ke rumah gitu. Itu yang membuat dia terhentak bangun. Oh, ada yang belum aku dapat dalam kehidupan ini. Pada saat private, kan biasa gini kalau private tuh Mas. Apa yang dia rasain nih di 2025? Ada kekosongan tuh, ternyata ada kesedihan. Ada kehampaan. Ada kesepian. Walaupun dia di tempat ramai. Iya. Walaupun dia dikelilingi orang-orang yang disayang, ada kesepian di situ. Ada rasa duka yang dalam, tapi dia nggak tahu itu apa. Nah, apa yang terjadi di 2025, Mas, itu kan hanya pantulan. Buah dari rasa ini kan ada akarnya. Ternyata pada saat kita flashback ke awal, kehidupan dia yang awal, itu ada story ternyata. Dia pernah diceritain sama tantenya bahwa dia pernah berkali-kali pada saat ibunya di dalam kandungan mau aborsi. Jadi si baby dalam kandungan ini ternyata merekam cerita itu. Cerita yang tidak dia inginkan dalam kisah hidup dia gitu. Nah, cerita hampa itu dimulai dari situ karena papahnya udah nggak dia temuin lagi. Bisa dikatakan kisah pilunya adalah dia nggak bertemu papahnya memang pada akhirnya. Kehampaan itu yang ketemu kuncinya. Terus gimana ngehandle-nya? Ini mau dipegangin terus ceritanya atau izinkan terurai ke yang tanpa batas gitu loh Mas. Kalau kita lihat substansi bab 1 kan kita melampaui tubuh. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Ini kan cuma memori yang diputer-puter di kepala gitu. Izinkan terurai boleh nggak? Solusinya cuma kayak gitu aja sih, bolak-balik ya Mas. Iya. Dan itu simple, gampang banget teman-teman. Untuk semua masalah itu